Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Leluhurmu bilang hati kamu udah siap. Buat cinta yang benar-benar tulus. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sepertinya ada seseorang yang tanpa bisa ia kendalikan sepenuhnya, dan bahkan tanpa ia sadari sejak awal karena semuanya terjadi perlahan, seperti embun yang diam-diam jatuh ke daun pada dini hari saat semua masih terlelap. Mulai menyadari bahwa ketertarikan dan perasaan yang selama ini dia anggap hanya kilasan singkat, hanya sekadar kagum yang datang lalu hilang, seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya, ternyata justru tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih sulit dijelaskan. Sesuatu yang bahkan tidak bisa ia ubah atau hentikan, meskipun dia mencoba. Berusaha keras memalingkan hati dan pikirannya pada hal-hal lain yang lebih logis, lebih masuk akal, lebih sesuai dengan rencana hidup yang telah dia susun bertahun-tahun. Namun tetap saja gagal, karena bayanganmu perlahan-lahan menyusup ke dalam celah-celah hidupnya. Bukan melalui kejutan besar, bukan lewat peristiwa dramatis atau pernyataan cinta yang megah, tapi melalui detail-detail kecil dan tak terduga, seperti cara kamu tertawa ketika gugup, cara kamu diam ketika sedang berpikir, cara kamu memperlakukan orang lain dengan empati, meski hatimu sendiri sedang kacau, cara kamu berjalan tanpa menyadari bahwa dunia seolah memperlambat waktunya agar bisa menikmati hadirmu lebih lama. Cara kamu menjadi begitu nyata dan otentik, tanpa manipulasi, tanpa upaya untuk menjadi sempurna. Hanya kamu, dengan luka-luka yang masih berbekas tapi tidak kamu sembunyikan, dengan kekuatan yang kamu bangun dari reruntuhan, dan dengan kelembutan yang tidak kamu pamerkan, tapi terasa dalam setiap gestur sederhana yang kamu lakukan. Semua itu tanpa kamu sadari, perlahan menumbuhkan perasaan dalam dirinya. Perasaan yang awalnya dia tolak, dia anggap sebagai kesalahan, dia pikir hanya gangguan sesaat, tetapi semakin hari semakin sulit dibantah. Karena kamu tidak hanya menghantui pikirannya saat malam tiba, tapi juga hadir dalam ruang-ruang paling sunyi yang biasanya hanya dia isi dengan logika. Hadir dalam percakapan-percakapan yang tidak dia selesaikan dengan orang lain karena hanya ingin membicarakannya denganmu. Hadir dalam lagu-lagu yang tiba-tiba terdengar seperti menceritakan kalian. Hadir dalam mimpi-mimpi yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun karena terlalu jujur dan terlalu dalam. Ketika dia mulai mengakui semua itu, bukan hanya rasa suka yang dia rasakan, tapi semacam keterhubungan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada sesuatu dalam dirimu yang telah lama dia cari, meskipun dia sendiri tidak tahu bahwa dia sedang mencari. Dan itu membuat dia takut. Membuat dia bertanya, apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Apakah kamu juga diam-diam sedang melihat ke arahnya di saat dia tidak sadar? Apakah kamu juga berpikir tentang kemungkinan jika kalian benar-benar saling membuka, saling percaya, saling mendekat? Pada saat itu muncul kekhawatiran dalam dirinya, karena dia tahu kamu bukan sosok yang mudah terbuk. Kamu bukan seseorang yang akan jatuh cinta, hanya karena seseorang bersikap manis padamu. Kamu adalah seseorang yang sudah terlalu sering kecewa, terlalu sering ditinggalkan saat sedang berjuang mencintai, terlalu sering dianggap kuat sampai orang lupa bahwa kamu juga butuh tempat untuk bersandar. Karena itulah dia tahu, jika dia ingin mendekat, dia harus membawa niat yang tidak setengah-setengah. Harus datang bukan hanya dengan keberanian, tapi juga dengan ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. Dan semesta, melalui energi para leluhurmu, melalui simbol-simbol yang hadir dalam sunyi, melalui tanda-tanda kecil yang kamu temui dalam perjalanan batinmu, mengirimkan pesan bahwa kamu kini mulai siap. Siap bukan karena kamu telah melupakan masa lalu, tapi karena kamu sudah berhasil menyerap pelajaran dari luka-lukamu. Sudah berhasil membentuk kekuatan dari rasa rapuhmu. Sudah cukup lama bertahan dalam badai sampai kamu menjadi tenang, bahkan saat angin mulai kencang lagi.
Kamu tahu bahwa kesiapan ini bukan sesuatu yang bisa kamu paksakan, karena dia lahir dari malam-malam panjang yang kamu jalani dalam keheningan. Dari doa-doa yang kamu ucapkan meski tak yakin siapa yang mendengar. Dari upaya-upaya kecil untuk terus mencintai dirimu sendiri meski tak ada yang mengapresiasi. Dari keteguhanmu untuk tetap memilih menjadi orang baik, meski dunia seringkali tidak membalasnya dengan keadilan. Ketika kartu Ace of Pentacles muncul, semesta seperti mengucapkan bahwa benih baru kini telah ditanam. Benih ini bukan benih sembarangan, karena dia tumbuh dari tanah yang telah kamu siapkan dengan susah payah. Tanah yang kamu olah sendiri dengan air mata, darah, dan harapan yang tidak pernah kamu biarkan mati. Tanah yang tidak lagi gersang karena kamu telah belajar bagaimana menjaga dirimu sendiri. Benih ini akan bertumbuh menjadi hubungan yang tidak hanya kuat, tapi juga sehat, jika kamu dan dia sama-sama bersedia menyiraminya dengan kejujuran, kehadiran, dan kerjasama. Karena cinta bukan hanya tentang merasa, tapi juga tentang memilih untuk hadir setiap hari. Tentang memilih satu sama lain meski badai datang. Tentang tetap menggenggam tangan satu sama lain, bahkan ketika dunia mencoba merobeknya. Dan ketika Ace of Cups muncul, semesta mengingatkan bahwa cinta ini akan menjadi aliran air yang menyucikan, yang tidak hanya mengisi, tapi juga menyembuhkan. Menyembuhkan luka-luka lama, menyembuhkan keraguan yang kamu simpan rapat, menyembuhkan rasa tidak layak yang pernah membuatmu menutup diri. Ketika ketakutan muncul, seperti yang ditunjukkan dalam Nine of Swords, semesta tidak menyuruhmu untuk mengusirnya, tetapi untuk melihatnya sebagai bagian dari dirimu yang pernah terluka. Untuk mendekapnya tanpa harus membiarkannya mengendalikan hidupmu. Dari sanalah lahir kebijaksanaanmu, keberanianmu, dan kejernihan hatimu. Dari situlah kamu akan tahu bahwa kamu kini telah menjadi seseorang yang bisa mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Bisa membuka hati tanpa menjatuhkan pertahanan. Bisa berbagi luka tanpa takut ditinggalkan. Ketika Queen of Swords hadir, kamu tahu bahwa kamu telah menjadi sosok yang tak hanya kuat, tapi juga lembut. Tegas tapi penuh kasih. Logis, tapi tidak kehilangan rasa. Dan kehadiran sosok Knight of Wands dengan segala keberaniannya tidak akan membuatmu gentar. Karena kini kamu tidak lagi melihat cinta sebagai sesuatu yang harus dikejar atau dipertahankan dengan penuh rasa takut, tetapi sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Ketika Ace of Swords menyapa, semesta menegaskan bahwa segala sesuatu yang akan kamu bangun dari hubungan ini harus dimulai dengan kejujuran. Dengan komunikasi yang tidak menyembunyikan luka, tidak menutupi rasa takut, tidak menolak untuk membicarakan hal-hal sulit. Komunikasi yang tidak hanya bicara, tapi juga mendengar. Tidak hanya menjawab, tapi juga memahami. Ketika kamu menjalani semua itu, kamu akan menyadari bahwa cinta yang datang ini adalah jawaban dari segala ketulusanmu di masa lalu. Segala kesabaranmu dalam menunggu yang tidak pasti. Segala keberanianmu untuk tetap percaya meski pernah dikhianati. Dan kamu akan mengerti bahwa hidup tidak pernah benar-benar membawa kamu ke arah yang salah. Karena semua luka, semua kehilangan, semua kebingungan yang dulu kamu alami, ternyata adalah jembatan menuju tempat yang kini mulai kamu lihat dari kejauhan. Tempat di mana kamu tidak lagi harus menjelaskan siapa dirimu. Tempat di mana kamu tidak lagi perlu berpura-pura baik-baik saja. Tempat di mana kamu hanya perlu menjadi diri sendiri dan tahu bahwa itu cukup. Dan saat kamu sampai di sana, kamu akan sadar bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendirian, karena leluhurmu, semestamu, dan hatimu sendiri telah memandumu untuk tiba di titik ini. Titik di mana cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang kamu izinkan hadir, karena kamu tahu, kamu layak menerima cinta yang tidak hanya besar, tapi juga dalam, lembut, jujur, kuat, dan tinggal untuk benar-benar membangun rumah bersamamu. Untuk ciri-cirinya, dia adalah seseorang yang secara fisik seringkali terlihat berwibawa, namun tetap menenangkan, memiliki tatapan mata yang tajam tapi dalam, seolah bisa membaca isi hatimu tanpa kamu perlu berkata apa-apa,
Postur tubuhnya tegap atau memiliki pembawaan yang tenang tapi kuat, dengan gaya berjalan yang percaya diri, suara yang tegas namun hangat. Dan ada sesuatu dari senyumnya yang terasa jujur, bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang muncul dari ketulusan hati. Dia bukan tipe yang banyak bicara sembarangan, tapi setiap kali dia mengucapkan sesuatu, kata-katanya terasa bermakna dan menusuk ke dalam. Dan secara karakter, dia adalah sosok yang pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Seperti pesan dari Ace of Pentacles yang melambangkan seseorang yang tidak hanya ingin membangun hubungan dari perasaan saja, tetapi juga dari komitmen nyata. Dia tahu apa yang dia mau dan tidak main-main ketika mencintai. Lalu dengan energi dari Ace of Cups, dia adalah pribadi yang penuh kasih, hangat, dan mampu membuatmu merasa diterima dan dipahami. Seseorang yang tahu bagaimana mencintai dengan kedewasaan emosional. Bukan dengan drama, bukan dengan permainan, melainkan dengan kehadiran yang stabil dan tulus. Namun, Nine of Swords menunjukkan bahwa dia juga memiliki sisi rapuh. Mungkin pernah terluka cukup dalam di masa lalu sehingga sekarang lebih hati-hati membuka diri. Sering memikirkan hal-hal secara berlebihan karena takut kehilangan apa yang dia sayangi. Dan inilah yang membuat dia terlihat sedikit dingin di awal. Seperti yang tergambar dari Queen of Swords, yang mewakili kecerdasannya, ketegasannya, dan cara dia menjaga hatinya dengan batasan yang jelas. Namun jika kamu berhasil menyentuh sisi lembutnya, kamu akan melihat bahwa di balik sikap logis dan jarak yang dia bangun, ada hati yang sangat setia dan tidak mudah berpaling. Dia juga memiliki semangat yang menyala, keberanian, dan tekad besar seperti energi dari Knight of Wands, menjadikan dia sosok yang berani mengambil inisiatif dalam hubungan, suka tantangan, suka bergerak, dan tidak suka berlama-lama dalam keraguan. Namun saat Ace of Swords muncul, itu berarti dia juga sangat menghargai kejujuran dan komunikasi terbuka. Dia akan sangat tertarik pada pasangan yang tidak memanipulasi, yang bisa berbicara langsung dari hati, dan yang tidak takut untuk membuka diri apa adanya. Dan untuk kemungkinan zodiaknya, bisa jadi dia adalah seorang Capricorn yang bekerja keras dan penuh komitmen. Aquarius yang tajam pikirannya dan menghargai keaslian. Scorpio yang dalam perasaannya namun menyembunyikannya rapat. Sagittarius yang berani dan penuh semangat. Gemini yang komunikatif dan tajam dalam berpikir. Virgo yang penuh perhitungan dan peduli pada detail kecil. Atau Libra yang mencari keseimbangan, kejujuran, dan tidak suka konflik yang tidak perlu. Dan siapapun dia, semesta sedang mempersiapkan pertemuan yang tidak biasa antara kamu dengan seseorang yang bukan hanya mencintai dengan hati, tapi juga siap mencintai dengan tindakan yang nyata. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2121 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.